Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 dari Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan metode-metode pembelajaran, khususnya metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Ustazah Nurjana MPD. Dan kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu menjelaskan beberapa metode-metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Adapun kelebihannya itu, yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang keempat terakhir, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Adapun kekurangannya, yang pertama, siswa menjadi pasif. Dan yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Dan yang terakhir, ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkannya. Dan lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Adapun kelebihan dari metode ini sendiri, yang pertama, memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Dan yang kedua, siswa mampu berpikir kritis. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, keempat, mengambil satu atau lebih alternatif memecahkan masalah. Adapun kekurangannya tersendiri, yang pertama, cocok digunakan untuk kelompok kecil. Yang kedua, tema diskusi terbatas. Yang ketiga, dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang terakhir, keempat, dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Dan kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode pengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Adapun kekurangan dari metode ini sendiri, ataupun kelebihannya, yang pertama, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskan dengan resume. Yang kedua, menurut Syaiful Bahari, 2000 siswa menjadi lebih berhasil dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Adapun kekurangan tersendiri, yang pertama, hasil resume yang dilakukan terkadang banyak mencontek atau mencontek pada teman, bukan hasil pikirannya sendiri. Dan yang kedua, tugas bisa jadi diteriakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Dan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Adapun kelebihan dari metode percobaan tersebut, yang pertama, metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan membuktikan melalui percobaan. Dan yang kedua, siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi dengan percobaan-percobaan. Adapun kekurangannya, yang pertama, kekurangan alat seringnya menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih.
Dan yang kedua, eksperimen dilakukan pada jam kelas yang terbatas sehingga percobaan yang dapat dilakukan terbatas. Dan yang ketiga, metode ini cocok untuk beberapa tipe pelajaran saja, seperti biologi, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode pengajaran dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode pengajar ini dilakukan dengan berdampingan oleh guru ataupun orang tua jika usianya masih terlalu muda. Pendampingan dilakukan untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat sejarah, contohnya di alam ataupun contohnya di alam dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari metode ini sendiri, yang pertama, metode ini merupakan metode modern yang memanfaatkan interaksi dengan lingkungan yang nyata. Dan yang kedua, bahan yang diberikan atau yang dipelajari, yang kedua, bahan yang dipelajari ketika sekolah bisa langsung dilihat secara nyata, misalnya bangunan bersejarah. Dan yang ketiga, pengajaran dengan metode ini bisa merangsang siswa untuk lebih kreatif. Adapun kekurangannya tersendiri metode ini, yang pertama, memerlukan perencanaan yang matang. Dan yang kedua, memerlukan persiapan yang disetujui oleh banyak pihak. Dan yang ketiga, seringkali metode belajar ini lebih mengutamakan tujuan rekreasi daripada tujuan pembelajarannya.